lagu ini sekali lagi dari awal. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hari ragu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Tuhan kita. Amin. Semuanya, mari kita bersemangat untuk menyembah Tuhan kita, karena Tuhanlah Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus satu-satunya alasan.
tiada yang lain. Oh Yesus, Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. oh Yesus, Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. oh Yesus, Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. tinggikan. Kami agungkan namamu, bebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Ini seru banget. Oh, belum. Oke. Mari kita bersatu hati untuk doa untuk persembahan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, sekali lagi Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, kami datang untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mau memberikannya Tuhan yang terbaik ya Tuhan adalah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Pakailah segala pemberian kami ya Tuhan untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, segala yang kami miliki adalah dan berasal dari Engkau ya Tuhan. Biarlah kami bisa memberikan sebagian yang telah kami punyai ya Tuhan. Biarlah Engkau bisa memakai apapun persembahan kami ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa sekali lagi. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kita mendengarkan pengumuman. Hi, welcome to ITF Wellington. Here's the news for this week. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. That's all the news for this week. Don't forget to follow us on our Instagram, Facebook, and our YouTube channel. Have a great week. Oke, saya mau undang kita bangkit berdiri untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kuatkanku, dasarku
Ajar kami Tuhan untuk setia Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ajar kami berserah pada rancangan-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu dengan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan hidup kami semua di sini. Mari kita semua dengan mata terpejam merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Biar musik mengalun dengan lembut. Biar kita mengingat atas kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua, apa yang Tuhan berikan. Mari kita renungkan sejenak atas segala kebaikan Tuhan selama ini, atas penyertaan-Mu Tuhan, atas Kau memberi kami nafas Tuhan untuk datang ke rumah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Mari kita nyanyikan dari chorus sekali lagi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau bukakan hati kami semua Tuhan untuk menerima firman-Mu dan percaya tiada kata-kata yang terbuang sia-sia Tuhan. Dan menjadi biar firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami semua. Di dalam Yesus kami ucap syukur. Amin. Terima kasih tim Presiden Musik. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Shalom semua. Mungkin masih ada yang ngantuk dikit. Kalau ada yang palagi begini, kalau disenggol sebelah kiri kanan. Ada yang baru dari gunung semua. Saya gini nyambung tadi. Kalau saya ngantuk juga boleh dibilang. Bulan ini kita belajar tentang game plan. Masih ada yang ingat berapa 2 minggu lalu kita topiknya apa? 2 minggu lalu dan minggu sebelumnya? Lupa semua tahu. Alignment. Kita mau align our plan with God's plan. Ada beberapa poin yang kita pelajari 2 minggu ini, beberapa minggu lalu. Yang pertama adalah kita harus mencari tahu dulu tujuan hidup kita. Masih ingat ada PR dari Simon 2 minggu lalu? Lupa semua. Simon bilang kita coba berenungkan apa sih tujuan hidup kita, mengapa Tuhan kita menempatkan kita semua di New Zealand, mengapa juga mungkin kita ditempatkan oleh Tuhan di ITF. Begitu, itu sesuatu yang kita mau renungkan masing-masing. Saya percaya semua punya jawaban masing-masing, semua punya rencana Tuhan yang Tuhan berikan. Yang poin kedua adalah yang sudah kita pelajari, kita mau mengikuti rencana Tuhan. Kenapa sih? Karena cara pandang Tuhan itu lebih besar daripada cara pandang kita. Mungkin kita hanya melihat sejauh kepikiran kita, mungkin hanya 1-2 tahun, 5 tahun ke depan. Tapi Tuhan melihat keseluruhan, bukan kita saja, tapi keseluruhan rencana Dia. Mungkin kita, orang lain, semuanya. Bukan hanya kita, bukan terpusat pada diri kita, terpusat pada rencana Tuhan. Poin yang ketiga juga adalah kita mau takut akan Tuhan. Karena kemarin Simon pernah bilang kesombongan terbesar dalam hidup ini adalah kita berpikir bahwa kita bisa menjalani kehidupan tanpa Tuhan. Itu yang kita pelajari beberapa minggu lalu. Saya percaya semua kalau kita akan mau mengalign plan kita dengan Tuhan, saya Tuhan akan memakai hidup kita yang secara luar biasa. Apapun rencana Tuhan, kita mau serahkan semua ke tangan. Hari ini kita mau belajar tentang melakukan yang baik, melakukan yang benar, doing right. Boleh sama-sama kita baca dari Yakobus 4 ayat 17. Yuk, 1, 2, 3. Saya baca bahasa Inggrisnya. So any person who knows what is right to do but does not do it, to him it is a sin. Seringkali banyak orang, kita sendiri dalam hidup kita tahu apa yang benar, apa yang baik, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin bagi kita tidak ada reward, tidak ada punishment. Kita hanya mungkin tidak ada efek bagi hidup kita atau efek orang lain. Kita just choose not to do it. Seringkali ya kita berbuat seperti itu. Kalau dulu waktu saya tinggal di Hong Kong, kita sering naik MTR pagi-pagi kan rame, full pack. Selalu di subway diingetin, kasih tempat duduk untuk anak-anak, untuk orang tua yang membutuhkan, siapapun itu. Kalau pagi-pagi sama malam-malam, banyak kan orang suka pura-pura tidur. Jadi kalau orang udah duduk, yang naik dari ujung duduk, pura-pura tidur, pasang headset, nggak usah jadi nggak ngeliat kiri kanan, nggak ngeliat depan. Jadi pura-pura aja tidur sampai nyampe. Kenapa kalau mereka melihat ke depan, mungkin melihat buka matanya, mungkin ada orang tua yang ini, kan di sana kita pegangan kalau yang nggak dapat duduk ya. Kalau orang yang duduk ya dia gini terus ya nggak ngeliat yang depan. Tapi dia sebenarnya tahu bahwa ada orang lain. Kan itu kan rame ya, berisik atau apa. Nggak mungkin orang bisa tidur. Nggak mungkin orang nggak tahu bahwa ada orang, mungkin ada anak kecil, orang tua yang membutuhkan. Tapi kita hanya pura-pura merem aja. Saya juga pernah sebenarnya nggak. Maksudnya itu ya kadang-kadang kan kalau udah capek, udah apa males, ya udah kita pasang headset, pura-pura aja.
Cuman ya sebenarnya itu kita tahu bahwa dianjurkan untuk memberikan tempat bagi orang yang membutuhkan. Kita hanya choose not to do it. Kita nggak, ya kita lalai istilah, kita tidak mau melakukan kebenaran. Emang nggak ada hukumnya, tidak ada hukumnya, tidak ada rewardnya bagi kita pun tidak ada. Maka mungkin ya kita nggak terlalu choose not to do it aja, karena there's nothing for me, there's no reward for me. Kita mau di Alkitab, kita mau belajar dari kisah orang Samaria yang baik hati. Boleh baca bareng-bareng? Orang imam dan Lewi itu, Lewi juga dia sebagai pembantu imam, kayak mungkin kalau sekarang pastor. Menurut kalian orang imam dan Lewi, pastor itu pasti tahu ya apa yang harus dia lakukan kalau melihat ada orang yang membutuhkan. Dia pasti tahu kebenaran bahwa kebaikan itu baik untuk dilakukan. Dia harusnya menolong, tapi dia choose not to do it. Tapi orang Samaria itu di sana dia mau melakukan apa ya? Dia tahu kebenarannya, dia tidak lalai dan dia mau melakukannya. Di sini kita belajar bahwa siapapun orang itu, orang yang udah ngerti kebenaran, atau mungkin seorang pastor, seorang imam, seorang Lewi yang semestinya tahu lebih mengerti kebenaran. Tapi orang itu kalau tidak melakukannya ya sama aja. Mereka hanya just knowing but not doing. Panggilan terbesar dalam hidup kita adalah bukan hanya untuk mendengar kebenaran, tapi juga untuk melakukannya. Ada satu quote yang berkata, "The truth is that you always know the right thing to do. The hard part is doing it." Sebenarnya kita semua tahu apa yang hal yang benar untuk dilakukan. Tapi bagian yang paling sulit dari itu adalah melakukannya. Ya benar ya, sebenarnya kita semua kadang-kadang tahu apa yang harus kita lakukan. Hanya kita tidak mau melakukannya aja. Paling gampang ya, mungkin kita kalau di city suka ada yang lampu merah. Siapa yang suka jaywalk? Maksudnya nembus lampu merah, berarti lampu merah ada orang nyebrang. Kita kan semua tahu pasti di city itu nggak boleh, udah tahu lampu merah kita nggak boleh nyebrang. Cuman we just choose not to do it. Kita menolak. Kita hanya tidak mau melakukannya. Ada seorang agnostik ateis berkata, namanya Bert Ehrman. Dia bilang, "There is no scholar in any college or university who teach classic ancient history, New Testament, early Christianity who doubt that Jesus existed. He is abundantly tested in early source. Early and independent source indicate that Jesus certainly existed. One of the most certain fact of history is that Jesus was crucified on orders of the Roman prefecture of Judea, Pontius Pilatus." Dia ini seorang ateis, tapi dia mendalami tentang agama. Dia bilang, di sini dia bilang bahwa hampir semua teman-temannya dia, kolegnya dia di university, semua setuju mengerti bahwa Yesus itu terbukti pernah lahir, pernah hidup, dan disalibkan. Artinya apa? Dia itu tahu bahwa Yesus itu memang pernah ada. Di Bible, apa yang dikatakan di Bible dan history itu cocok. Tapi dia choose untuk tidak menerima kebenaran itu, tidak melakukan kebenaran itu. Dia tahu apa yang benar, tapi dia just choose not to accept it. Poin yang pertama yang kita mau belajar adalah omission is willful disobedience. Kelalaian adalah ketidaktaatan yang disengaja. Tadi kita baca dari James 4 ayat 17. "Remember, it is sin to know what you ought to do and then not to do it."
Saat dengan sengaja kita tidak melakukan sesuatu, padahal kita tahu apa yang dilakukan firman Tuhan, artinya kita dengan sengaja tidak menaati apa yang Tuhan katakan. Jadi berjalan bersama Tuhan dan menaati perintahnya berarti kita harus mengerjakannya sesuatu dengan aktif. Jadi kita nggak boleh kita hanya tahu tapi kita tidak melakukannya. Musuh dari kebenaran adalah pembiaran atau kelalaian. Beberapa tahun yang lalu ada seorang real estate agen di New Zealand. Dia disu oleh pembeli rumah yang dia jual. Kenapa? Karena ternyata rumah itu bersebelahan dengan soal rehabilitasi center. Jadi banyak orang yang kecanduan ditaruh di rumah sebelah itu sebagai pusat rehabilitasi. Kenapa sih orang agen itu didenda dan disu? Karena mungkin saat itu si pembeli bertanya tentang lingkungan rumah itu, gimana sih keadaan sebelah kiri kanan. Agen ini secara sengaja dia tidak memberitahu apa yang dia tahu. Pastinya dia dia memilih untuk tidak memberitahukannya. Dia sudah tahu bahwa sebelah itu adalah banyak orang, istilahnya orang yang sedang kecanduan direhabilitasi di situ. Memang tidak ada yang salah dari itu. Tapi pembeli itu kan bertanya kepada dia, sebagai agen, kamu harus mendisclose apa yang kamu tahu. Itu aturannya. Makanya saat dia pun akhirnya didenda oleh REA, itu Real Estate Agent Authority, dan dia pun sedang dalam masa di pengadilan ya, lagi disu sama orang yang membeli itu. Orang yang membeli itu minta ganti rugi kepada agen ini. Karena agen ini lalai memberitahukan apa yang benar. Kita mau baca di di Lukas 12 47 ayat 48. Boleh baca sama-sama? Saya akan baca yang NLT, version NLT-nya. And a servant who knows what the master wants but isn't prepared and doesn't carry out those instructions will be severely punished. But someone who does not know and does something wrong will be punished on lightly. When someone has been given much, much will be required in return. And when someone has been entrusted with much, even more will be required. Kemarin Silky nyentuh ngomong sharing tentang ini sedikit. Maka saya diem aja. Nyontek. Bahannya sama kayaknya. Enggak. Ayat ini kita diingatkan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seorang yang lalai itu tidak melakukan apa yang sudah diperintahkan pasti akan dihukum. Apalagi yang udah tahu kebenaran. Kayak tadi dibilang, someone doesn't know akan dipanis on lightly, lebih ringan hukumannya. Tapi someone yang udah tahu kebenaran akan dipanis lebih severe. Memang nggak. Jadi kita kalau mikir mungkin nggak gampang. Jadi kita sebenarnya duduk sini, kita mendengarkan kebenaran. Ya ini ya, kita akan dituntut untuk melakukan yang kita dituntut istilahnya punya standar yang lebih baik daripada orang yang tidak mengerti kebenaran. Itu kayak kemarin Tirsa bilang quote dari film apa itu? Spider-Man. With great power, dia itu niru kita. Maksudnya bener ya. Kalau orang udah lebih mengerti kebenaran, apapun bentuknya itu, firman Tuhan apalagi, mereka kan expect to do it, expect standar kamu naik, bahwa kamu udah ngerti, kamu harus segini, lebih di atas. Paling gampang kalau anak-anak kita, mungkin yang masih baby, kalau masih umur masih berapa bulan atau apa, kalau dia muntah, misalkan dia tumpahin makanan atau apa, kita nggak mungkin menghukum dia, atau kita tidak mungkin suruh bayi itu nyuruh bersihin, nggak mungkin kan? Karena bayi itu masih kecil dan tidak mengerti. Mungkin kita hanya
bilangin sedikit, cuman tetap aja baby itu kan nggak mengerti, kita nggak bisa menghukumnya. Tapi kalau anaknya sudah besar, mungkin sebesar Sebastian contohnya, kalau dia numpahin makanan atau apa, pasti orang tuanya marah kan. Nggak mungkin orang tuanya diam-diam, oh kamu baik, kamu pintar, nggak mungkin kan, pasti diomelin. Kamu sudah besar, kamu udah ngerti kebenaran, kamu harus tahu membersihkan. Ya orang tua kamu nuntut kamu seperti itu. Sama seperti kita, kalau kita sudah besar dalam Tuhan, mungkin kita sudah sebagai orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun, ya kita diharapkan lebih dewasa dibandingkan orang yang baru bertobat. Itu ya secara logika ya seperti itu. Tapi bukannya Tuhan mau kita menuruti firman Tuhan itu bukan karena kita takut akan penghukuman. Bukan seperti itu ya. Kita mau baca di Yohanes 14. Boleh baca sama-sama? Saya baca versi NLT. If you love me, obey my commandment. Jesus replied, all who love me will do what I say. My Father will love them, and we will come and make our home with each of them. Anyone who doesn't love me will not obey me. And remember, my words are not my own. What I'm telling you is from the Father who sent me. Jadi kita melakukan firman Tuhan bukan karena kita takut dihukum, tapi karena itu sebagai bentuk kasih kita. Kita sering nyanyi, mungkin dengar nyanyi lagu-lagu yang di gereja, lagu mengasihi Tuhan. Sampai ada yang mungkin ada yang dengan sungguh-sungguh angkat tangan atau apa. Tapi apa buktinya? Apakah buktinya dengan menyanyi itu kamu melakukan mengasihi Tuhan? Apa itu hanya di bibir saja? Tapi yang ini buktinya kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau melakukan firman-Nya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi itulah bentuk kasih kita pada Tuhan. Kita mau sebisa mungkin melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah berarti bukannya kita takut dihukum Tuhan, takut diomelin Tuhan kalau kita tidak melakukannya, tapi itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Poin yang berikutnya kita bicara tentang integrity. Integrity diartikan quality of being honest and having a strong moral principle that you refuse to change. Saya baca dari 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya lewatin ini. Dari Roma juga dikatakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Merely hearing God's law is a waste of your time if you don't do what He commands. Salah satu bentuk melakukan firman Tuhan adalah integritas. Kita harus mempunyai hidup kita harus mempunyai sebuah integriti. Sangat baik kita cuma bisa sangat baik untuk menasihati orang dalam menasihati orang berdasarkan apa kata firman Tuhan. Itu sangat baik. Itu bisa menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi lebih baik lagi kalau kita bisa menunjukkannya dan melalui hidup kita, menerapkan apa yang Tuhan ajarkan. Bukan kita hanya dengan mulut kita ajarin orang lain, kita kasih orang lain, tapi kita bisa membiarkan orang lain itu melihat dalam hidup kita apa yang kita sudah mengerti dalam firman Tuhan. Jadi mulailah ambil keputusan untuk mengaplikasikan apa yang kebenaran. Mengetahui kebenaran itu baik, melakukannya jauh lebih baik. Kebenaran yang tidak dilakukan sama halnya bukan dengan kebenaran. Melakukan apa yang benar itu tidak mudah.
Orang integritas itu kadang-kadang identik dengan orang yang jujur. Biasa kalau orang jujur kurang lebih mempunyai integritas. Di sini siapa yang mengaku dirinya jujur? Enggak ada ya? Oh benar. Emang salah satu hal yang susah kita berkata jujur adalah, apalagi khusus bapak-bapak nih, ada satu pertanyaan yang paling susah dari istri yang kita jawab dengan jujur. Apa tuh? Mungkin ada yang tahu ya? Oh nggak ada yang tahu kayaknya. Vera tahu ya? Paling susah kalau ditanya, aku kelihatan gemukkan nggak? Mau jujur susah, mau nggak jujur susah. Kata orang, tapi jawabannya adalah satu. Kita harus belajar semua yang bapak-bapak menjawab dengan cepat. Tanpa melihat orang istri kita harus jawab. Enggak, kamu cantik sekali. Itu kuncinya. Hidup bahagia di keluarga. Jawabnya harus cepat dan spontan. Jangan pakai mikir, jangan pakai lama, jangan pakai melihat. Itu trik-trik buat Andi juga untuk kedepannya dan Devi dan semua ada. Nggak bercanda ya. Supaya nggak tidur. Dari di Alkitab pun kita mau belajar tentang contoh dua orang yang punya integritas dan tidak punya integritas. Di Alkitab kita mau belajar dari satu kisah di Kisah Para Rasul 5 1-4. Ini kisah tentang seorang Ananias. Kita bisa lihat. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ini kita mau belajar dari Ananias sebagai orang yang mungkin tidak mempunyai sebuah integritas. Tapi kalau kita baca dalam ayat ini, kita harus pelajari dulu bahwa konteksnya Ananias itu berdosa bukan karena tidak menyerahkan seluruh hasil penjualannya, bukan seperti itu. Tapi melainkan karena dia berbohong, dia menahan sebagian. Jadi kalau kita baca di pasal sebelumnya, saat itu kan gereja mula-mula. Jadi banyak istilahnya mereka hidup bersama, sharing semuanya, makanan, tempat tinggal, mereka hidup bersama-sama istilahnya. Jadi ada beberapa, mungkin ada orang yang punya tanah, ada orang kaya, mereka akan menjual semuanya dan diberikan kepada rasul untuk dibagikan kepada orang sesuai kebutuhannya masing-masing. Tapi apakah Petrus itu meminta semuanya? Tidak, dia tidak meminta semuanya. Tapi Ananias sepertinya mau mencoba mungkin sebagai menunjukkan dirinya kali ya. Oh, saya sudah jual ini semuanya. Padahal dia tidak memberikan semuanya. Mungkin kalau Ananias bilang, ini penjualannya yang saya berikan kepada kamu sebesar ini, total penjualan segini saya ambil untuk diri saya segini. Mungkin saya rasa itu no problem bagi Petrus sendiri. Cuma karena dia berbohong, karena dia bilang dia mendustai Roh Kudus, Petrus bilang, oke dia tiba-tiba langsung meninggal. Dan kalau kita baca di ayat berikutnya, istrinya pun datang dan melakukan hal yang sama. Ditanya, apakah ini semua hasil penjualanmu? Istrinya pun berkata hal yang sama. Dan istrinya pun akhirnya meninggal juga saat itu. Berintegritas itu biasanya sangat kita saling gampang saat perlu jujur itu saat dalam situasi yang sangat baik. Tapi kalau kita saat mengalami masalah atau rintangan, apakah kita tetap bisa berintegritas? Apakah kita bisa tetap mempertahankan kepercayaan kita, mempertahankan prinsip moral kita saat kita dihadapi dengan suatu masalah atau mungkin kita dihadapi dengan suatu pilihan? Mungkin kita harus berbohong untuk
kalau kita bohong kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, lebih posisi yang lebih baik, atau mungkin kita harus, jika kita menikam, misalnya menusuk orang lain dari belakang, mengata-ngatai orang lain supaya kita bisa maju ke posisi yang lebih tinggi, apa kita mau melakukan itu atau tidak? Ada satu tokoh di kitab yang kita mau belajar dari tentang prinsip integritas ini, dari Ayub. Saya bacain dari Ayub 1 ayat 8. Then the Lord asked Satan, "Have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stay away from evil." Tuhan itu sangat bangga dengan Ayub. Ayub itu punya orang yang punya integritas, sampai si setan ini mencoba, akhirnya kalau kita baca nanti seterusnya bahwa dia akan lembunya, keledainya, sampai domba, penjaga-penjaganya habis terbakar, dan anak-anaknya Ayub pun meninggal semua. Tapi Ayub tetap berkata dia mau memuji Tuhan. So, kita baca di ayat Ayub 2 ayat 3. Yuk, baru baca sama-sama ya. Then the Lord asked Satan, "Have you noticed my servant Job? He is the finest man in earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stay away from evil. And he has maintained his integrity, even though you urge me to harm him without cause." Ayat ini terjadi jadi siklusnya setelah ayat yang 8 tadi, anak-anak Yakub semua meninggal, dan ayat ini baru lagi. Jadi kita bisa melihat bahwa dari situ Ayub itu tetap mempertahankan integritasnya, karena Tuhan sendiri yang bilang di sini. Walaupun segala sesuatunya yang sudah terjadi, dia kehilangan semuanya, kehilangan anak-anaknya, keluarganya, binatang-binatangnya, dia tetap mempunyai integritas. Dan kalau kita baca seterusnya, dia kena sakit kulit. Jadi ada nanah keluar dari kulit-kulitnya sampai dia memakai pecahan kendi untuk menggaruk badannya. Tapi di saat itu pun juga, di ayat 9, istrinya berkata, "Are you still trying to maintain your integrity? Curse God and die." Dari ayat itu kita belajar, kita ngerti bahwa Ayub itu tetap mempertahankan integritasnya. Dia tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Sampai istrinya pun berkata seperti itu. "Kenapa kamu masih mempertahankan integritas kamu? Kutukilah Tuhanmu dan menikmatilah." Berarti Ayub itu benar-benar tetap melakukan bagiannya, tetap mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang kita mau pelajari dari Ayub. Bisakah kita tetap berintegritas dalam keadaan apapun? Mungkin kita ada kesempatan untuk melakukan sebuah shortcut. Apakah kita ambil walaupun itu menyalahkan kebenaran? Apakah kita tetap berintegritas dan berserah pada Tuhan? Kita mau baca ini, boleh sama-sama dari Ayub 27 ayat 3 sampai 5. Tuh, 2, 3. Speak no evil, and my tongue will speak no lies. I will never consider you a God. I will defend my integrity until I die. Kita mau belajar dari Ayub bahwa inilah orang yang berintegritas. Apapun keadaannya, apapun masalahnya, dia berkata, "I will defend my integrity until I die." Itu suatu kata-kata yang benar-benar kuat sekali. Saya akan tetap berpegang teguh integritas kita walaupun sampai kita mati. Mungkin kita saat ini ada suatu pilihan atau mungkin dalam sebuah keputusan yang harus kita ambil di persimpangan jalan dimanapun kita harus melangkah. Satu hal yang kita pasti adalah kita mau tetap setia pada Tuhan dan tetap mempunyai integritas dalam kehidupan ini. Poin yang terakhir yang mau saya sharing adalah be impactful. Kita mau belajar dari Matius 5 ayat 13 sampai 16, sorry. Boleh sama-sama yuk? 1, 2, 3. Dan dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dibuang. Kamu adalah terang dunia.
dan terletak di atas gunung tidak mungkin bersembunyi. Tidak menyalakan meletakkannya di bawah bantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya telah kamu, bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu di surga. Amin. Apa yang sudah tertulis di Alkitab bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita mau menjadi terang bagi orang lain. Kita mau hidup kita yang berbicara, yang jadi action is speak louder than voice. Kebenaran yang didengarkan harus diaplikasikan oleh perbuatan. Orang menilai kita bukan dari kebenaran yang kita omongkan, tapi orang akan melihat apa yang kita lakukan. Kebenaran dilakukan dampaknya jauh lebih besar untuk mengubahkan. Di ayat yang ke-13 tadi dikatakan, you are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. Semua yang masak, yang suka masak pasti udah tahu bahwa garam itu bisa memberikan rasa pada masakan yang kita bikin. Katanya saya juga nggak tahu benar atau nggak. Katanya garam itu bisa membuat rasa-rasa semua ingredient yang lain seperti mengeluarkan rasanya yang lebih terenhance katanya. Harus tanya Faira, bukan tanya saya. Jadi Yesus berkata kita itulah garam dunia. Artinya Yesus mau kita punya dampak yang berguna bagi orang sekeliling kita seperti garam itu. Kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita harus memberikan impact yang positif, bukan yang negatif. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau dulu masih sekolah, kalau dulu waktu saya di Indonesia suka ada kerja kelompok. Biasa kerja kelompok orang milih-milih kan. Yang ini malas, nggak mau pindah, maunya sama yang rajin-rajin dan pinter-pinter. Maksudnya, apakah kita seperti itu? Apakah kita yang sebagai orang Kristen menjadi orang yang orang-orang lain tidak mau malah bergaul dengan kita karena kita tidak memberikan dampak yang positif, dampak yang baik. Jika kita sudah bekerja, kita mau jadi pekerja yang baik, pekerja yang disukai oleh atasan. Kita mau teman kita, kolik kita pun suka karena pekerja kita baik, bukan karena kita terkenal telat, terkenal nggak pernah kerja, nggak pernah benar. Jika kita jadi yang masih sekolah, kita mau jadi student yang pintar, yang punya nilai baik dan hubungan yang baik dengan sesama, yang mau membantu orang lain. Jangan kita jadi student yang terkenal cuma karena kita telat, suka diomelin, bandel. Padahal mereka juga mengerti bahwa kalian, mungkin mereka melihat, oh ini ternyata orang Kristen, oh seperti ini toh. Itu ada satu quote dari satu pendeta berkata, Bible is not the light of the world. Bible is the light of the church. You are the light of the world. Jadi maksudnya adalah Bible itu orang lain yang di luar yang tidak mengerti, yang mengenal Tuhan, mereka tidak melihat Alkitab, mereka melihat kehidupan orang-orang yang percaya pada Tuhan. Makanya dibilang Bible itu ya terang bagi kita di gereja. Kita di gereja berdasarkan belajar Bible. Tapi di luar sana, orang di luar sana tidak belajar Bible. Orang lain di luar sana belajar hidup kalian. Ya kita hidup benar, ya orang lain itu akan secara nggak langsung akan belajar Alkitab dari hidup kita. Tadi di 14 dikatakan, you are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. Salah satu ciri-ciri lampu adalah simbol harapan. Di saat kita berjalan dalam gelap, siapa yang takut gelap? Abi ya. Kalau misalnya Abi takut gelap, kalau ada lampu, dia pasti menjadikan sebuah kayak harapan bahwa saya bisa melewati jalan ke sana. Itulah lampu, sebuah terang. Menjadi terang itu seperti simbol pengharapan. Sama seperti hidup kita. Hidup kita mau menjadi sebuah simbol pengharapan bagi orang lain yang membutuhkan. Mungkin orang yang mempunyai masalah, yang membutuhkan comfort, membutuhkan sebuah solusi. Biarlah kita menjadi bagian dari solusi itu, bukan menjadi bagian dari permasalahan. Light itu juga sebagai simbol kesucian. Kalau kita ada kegelapan itu tidak bisa menutupi terang ya.
Kalau kita dalam suasana yang gelap, kita nyalakan lampu sedikit, pasti lampu itu akan terlihat jelas, terlihat terang. Kegelapan itu tidak bisa mempengaruhi terang, tapi terang itu yang bisa mempengaruhi kegelapan. Kita mau juga hidup kita seperti itu. Kita mau menjadi terang bagi orang lain, tapi jangan sampai kita malah menjadi gelap, menjadi terpengaruhi orang lain. Ada satu quote, kita mau jadi be like a stadium light, don't be like a dimmer light. Ada yang tahu yang stadium light itu kan yang sekali nyala, mau hujan, mau apapun, dia akan tetap menerangi stadium yang di atas, di bawahnya itu. Tapi kalau dimmer light itu bisa apa? Bisa dikecilin, bisa gelap, bisa terang, bisa gelap, bisa terang. Kita semua mau menjadi seperti lampu yang stadium itu. Sekali dinyalain, dia akan terang terus. Mau hujan, mau badai, dia akan terang terus. Ini bukan iklan. Itu iklan lampu lain. Tapi kita jangan mau jadi kayak dimmer light. Dimmer light, kalau lagi suasananya enak di gereja, terangnya nyala. Tapi kalau kita udah di luar sana, kecilin sedikit, dikit, lama-lama kecil, nanti kembali lagi ke gereja mungkin diterangin lagi. Kita nggak mau seperti itu, kita mau seperti lampu yang stadium. Sekali nyala, terang menerangi dalam apapun keadaannya, apapun cuacanya, apapun masalahnya, akan menjadi terang terus. The light must shine. Ada satu cerita dari seorang ibu Kristen pernah berbicara dengan sharing dengan satu pendeta. Dia bilang beberapa hari yang lalu dia mendapat teguran dari anak yang berumur 20 tahun. Ibu ini sudah bertahun-tahun berdoa untuk anaknya dia, supaya anaknya dan suaminya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah berupaya dengan keras berdoa terus-menerus supaya keluarganya diselamatkan, menjadi percaya pada Tuhan. Tapi terus pada saat itu akhir-akhir sebelum dia bercerita kepada pendeta itu, dia mendapatkan suatu kayak permasalahan di keluarganya. Dan ibu ini sangat terpukul, stres, banyak komplain, sedih, kecewa. Terus dia bercerita, pada suatu hari saya duduk di meja menangis dan menatap kosong sebuah lukisan. Lalu anaknya datang kepada ibu ini berkata, "Mam, kamu sudah berusaha bertahun-tahun supaya ayah dan saya menjadi seorang Kristen. Dan kamu bertanya kenapa kami tidak mau menjadi seorang Kristen." Lalu anak ini bilang, "Saya akan memberitahu kepada ibu kenapa kami semua tidak mau menjadi seorang Kristen. Karena dia melihat, karena kamu, ibu ini maksudnya, anaknya berkata pada ibu, karena ibu menunjukkan bagaimana tidak bahagianya kehidupan seorang Kristen. Contohnya di masa kesusahan ini, lihatlah bagaimana ibu menghadapi masalah. Ibu menangis, ibu tidak stres, ibu banyak komplain, dibandingkan dengan saya dan ayah saat menghadapi masalahnya. Kita bisa menghadapi masalah dengan baik, tapi ibu yang percaya pada Tuhan malah menghadapinya seperti itu. Jadi jangan heran kalau kami tidak mendengarkan dan tidak kami pedulikan kepercayaan ibu. Jadi kehidupan kita itu akan mencerminkan kepercayaan kita. Kalau kita bilang kita percaya pada Tuhan, tapi kita malah saat kita ditempa masalah, malah kita komplain, malah kita sedih, stres. Boleh nggak sedih? Mungkin sedih, komplain. Saya rasa boleh. Cuman apakah kita harus berkepanjangan? Ya tidak. Itu manusiawi. Semua pasti akan takut, stres atau apapun. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan dan benar-benar hidup dalam Tuhan, kita tahu bahwa kita punya pengharapan, kita punya terang, punya Tuhan. Tapi kalau kita hidupnya seperti komplain, stres dan sebagainya, bagaimana orang lain yang di sekitar kamu akan mau, yang misalkan saudara kalian yang belum percaya pada Tuhan, atau mungkin orang tua kalian yang belum percaya pada Tuhan, bagaimana mereka mau percaya pada Tuhan jika mereka melihat kehidupan kamu seperti itu? Tidak, istilahnya, buat apa saya dengerin kamu ngomong supaya saya percaya pada Tuhan, tapi kehidupan kamu saya lebih
Saya lebih baik daripada kehidupan kamu. Saya bisa menghadapi masalah lebih baik dibandingkan kamu. Jadi orang lain pun tidak akan melihat apa ya, nggak ada positifnya. Kamu percaya pada Tuhan, kamu tidak percaya pun, kamu percaya, saya tidak percaya, sama aja. Kita sama-sama stres, sama-sama apa? Buat apa? Kita percaya pada kita ngikut apa? Percaya pada Tuhan. Jika percaya pada Tuhan itu seperti ini. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau, Tuhan mau hidup kita menjadi terang di dalam kegelapan. Hidup kita yang bisa membawa orang lain keluar dari kegelapan. Jangan kita saat masalah datang kita malah terang kita malah meredup menjadi gelap. Kita mau menjadi terang, kita menjadi garam, supaya hidup kita ini punya impact pada orang lain. Boleh tim resolusi untuk maju. Ayat yang terakhir saya mau sharing di Matius 5 ayat 16. Boleh kita baca sama-sama yuk? 1, 2, 3. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Itulah yang kita harus ingat. Kita hidup berbuat baik, kita punya integritas, punya impact apapun itu menjadi menjadi garam dan terang. Semuanya itu bukan untuk diri kita, tapi untuk menjadi terang untuk semua orang yang lain yang di sekeliling kita. Dan kita juga mau orang lain itu melihat, memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan kita mempunyai motivasi yang salah. Pertama, kita mau melakukan terang, melakukan baik, jadi terang, jadi garam, melakukan hal yang baik. Bukan untuk mencari nama kita sendiri, supaya kita terkenal menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang murah hati. Tapi intinya adalah semua untuk kemuliaan Tuhan, supaya semua orang bisa melihat bahwa inilah Tuhan yang kita sembah, inilah Tuhan yang Tuhan ajarkan, dan inilah efeknya kepercayaan kita pada Tuhan. Look, this is me. Biarlah semua kita menjadi terang supaya orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh kita bangkit berdiri? Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Ucap syukur ya Tuhan untuk firman yang telah Kau taburkan pada hari ini Bapa. Kami belajar 3 hal ya Tuhan. Satu adalah agar kita jangan lalai untuk melakukan apa yang telah kita pelajari, apapun yang telah kita ketahui. Jangan sampai kita lalai melakukan semuanya itu, karena semuanya itu akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti pada akhir zaman ini ya Tuhan. Yang kedua adalah integritas. Bagaimana kita hidup di dunia ini, kita harus memiliki integritas sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang. Kehidupan kita akan dilihat oleh semua orang, baik terutama oleh orang-orang yang bukan berasal dari anak-anak Allah, orang yang berasal dari dunia ini. Mereka akan melihat setiap perbuatan kita, setiap tingkah laku kita akan selalu dilihat oleh orang-orang di kegelapan di luar sana. Biarlah terang kita selalu bercahaya terus di dalam dunia kegelapan ini. Biarlah kita harus
membawa dampak. Itu adalah poin yang ketiga, adalah hidup kita harus berdampak oleh orang-orang di luar sana yang di dalam hidup dalam kegelapan. Biarlah terang kita bercahaya supaya bisa memiliki dampak, agar mereka dapat melihat kita dan mereka dapat terbawa, dan dengan segala rahmat Tuhan mereka akan bisa kembali ke jalan yang benar, dan Tuhan akan membenarkan orang-orang yang tersebut. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk firman-Nya ya Tuhan. Biarlah firman-Nya Kau taburkan di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah kami terus belajar ya Bapa untuk bisa berdampak dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur sekali lagi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat. Jika engkau mendengarkan pada hari ini suara Tuhan Elohimmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan oleh Antoni pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Tuhan akan memerintahkan berkat di atasmu, di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, dan di dalam segala pekerjaanmu dan juga usahamu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada musimnya, dan engkau sendiri akan memberikan banyak pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk negara ini ya Tuhan, yang dimana kami berada ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah kami juga bisa memberikan impact ya Tuhan terhadap New Zealand ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berada di sini bukan secara kebetulan ya Tuhan. Engkau telah menempatkan kami ya Tuhan untuk memberikan dampak besar ya Tuhan untuk negara ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk masalah COVID di negara ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang beracara penuh ya Tuhan. Engkau yang menentukan segalanya ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami yang dilahirkan ya Tuhan, Indonesia ya Bapa. Kami juga mau serahkan ya Tuhan negara ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau juga in control ya Tuhan dalam negara ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami ya Tuhan, keluarga kami dan teman-teman kami ya Bapa, dan juga hamba-hamba Tuhan dan orang-orang percaya yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kau jaga mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau jauhkan mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit ya Bapa. You are in control God. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menutup ibadah ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk hidangan yang telah disiapkan ya Tuhan. Kau yang memberkati ya Tuhan. Refreshment ini ya Tuhan akan menjadi kesehatan bagi kita semua ya Bapa. Terima kasih untuk fellowship yang akan kami laksanakan pada habis ibadah ini ya Tuhan. Biarlah jadi fruitful ya Bapa. Terima kasih in Jesus name we pray. Amen. Happy Sunday.